Hai minasan, konnichiwa. Berjumpa lagi dengan Yati Hasta di program Jariku, Belajar Teori Hongyaku. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang Hongyaku no Surui. Seperti halnya definisi penerjemahan, jenis-jenis penerjemahan pun ada banyak. Setiap ahli atau pakar bahasa memiliki teorinya masing-masing tentang jenis-jenis penerjemahan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar jenis-jenis penerjemahan menurut Jacobson. Beliau membagi jenis-jenis penerjemahan berdasarkan aspek kebahasaan, yaitu yang pertama, intralingual translation, yang kedua interlingual translation, dan yang ketiga intersemiotic translation. Kita bahas dari yang pertama, yaitu intralingual translation atau penerjemahan intrabahasa. Penerjemahan ini merupakan penerjemahan dari satu bahasa verbal ke bahasa verbal yang lain dalam bahasa yang sama. Atau dengan kata lain, penerjemahan bahasa verbal A ke bahasa verbal A. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengubah suatu kata, frasa, atau bahkan kalimat yang kurang akrab ke dalam kata, frasa, atau kalimat yang lebih mudah dipahami oleh pembaca sasaran. Contohnya, yang pertama, teks sumber berbunyi, dana cadangan terdiri dari cadangan untuk piutang tak tertagih dan cadangan biaya pemulihan. Dalam konteks suatu perusahaan minyak dan gas bumi, biaya pemulihan ini tidak dikenal dengan baik. Di tempat mereka, biaya cadangan pemulihan ini atau cadangan biaya pemulihan ini lebih dikenal dengan cadangan investasi pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi. Karena di sana cadangan biaya ini digunakan untuk investasi pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, ini bisa diterjemahkan dengan penerjemahan intrabahasa menjadi dana cadangan terdiri dari cadangan untuk piutang tak tertagih dan cadangan investasi pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi. Contoh yang kedua, teks sumber berbunyi aktiva lancar terdiri dari 1. Uang tunai dan tabungan, 2. Piutang usaha, dan 3. Pendapatan belum tertagih. Dalam konteks akuntansi, frasa uang tunai dan tabungan kurang dikenal dengan baik atau tidak familiar. Oleh karena itu, bisa diganti dengan frasa atau istilah yang dikenal luas di dunia akunting, yaitu kas dan setara kas. Oleh karena itu, teks sumber tadi bisa diterjemahkan kembali menggunakan penerjemahan intrabahasa dan hasilnya menjadi aktiva lancar terdiri dari 1. Kas dan setara kas, 2. Piutang usaha, dan 3. Pendapatan belum tertagih. Sekarang kita akan membahas jenis penerjemahan yang kedua, yaitu interlingual translation atau penerjemahan antar bahasa. Ini merupakan penerjemahan bahasa verbal dari bahasa verbal yang satu ke bahasa verbal yang lain. Atau dengan kata lain, penerjemahan bahasa verbal A ke bahasa verbal B. Nah, inilah jenis penerjemahan yang selama ini kita kenal. Dan menurut Jacobson, ini adalah jenis penerjemahan yang sesungguhnya. Contoh penerjemahan antar bahasa, misalnya penerjemahan dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris, penerjemahan dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia, penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Tagalog, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh terjemahan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Jadi, bahasa sumber atau bahasa A-nya adalah bahasa Jepang, sedangkan bahasa B atau bahasa sasarannya adalah bahasa Indonesia.
Sekarang kita bahas jenis penerjemahan yang ketiga, yaitu intersemiotic translation atau penerjemahan intersemiotik. Ini adalah penerjemahan dari bahasa verbal ke bahasa non-verbal. Contohnya, penerjemahan dari bahasa verbal ke bahasa isyarat dan dari bahasa verbal ke bahasa visual. Contoh penerjemahan dari bahasa verbal ke bahasa isyarat. Kita akan simak video berikut. Selamat siang teman-teman media yang kami hormati Pak Ketua Tim, Bapak Irwasum. Selamat siang teman-teman media yang kami hormati Pak Ketua Tim, Bapak Irwasum, dan seluruh anggota tim. Atas izin beliau, saya menyampaikan. Nah, kita perhatikan di belakang Bapak yang memakai baju kuning, ada Bapak yang memakai jas dan sedang menggerak-gerakkan tangannya. Beliau sedang melakukan penerjemahan ke bahasa isyarat. Nah, inilah contoh penerjemahan dari bahasa verbal ke bahasa isyarat. Selanjutnya, contoh penerjemahan dari bahasa verbal ke bahasa visual atau yang lebih dikenal dengan istilah graphic recording. Kita lihat di sini ada sekelompok orang yang sedang rapat membahas sesuatu hal dan di sini ada seseorang yang sedang menggambar. Beliau tidak menggambar secara asal-asalan. Beliau sedang mendengarkan apa yang dibicarakan di dalam rapat ini, mengambil intisarinya, lalu mendokumentasikannya ke dalam bentuk visual. Nah, kegiatan Bapak ini disebut graphic recording. Ini adalah contoh sebuah graphic recording yang sudah selesai dibuat. Mungkin ada minasang yang belum pernah melihat aktivitas ini atau belum tahu. Jadi graphic recording ini dilakukan pada suatu event, misalnya presentasi atau rapat atau coaching dan lain sebagainya. Seorang graphic recorder melakukan 3 hal secara simultan. Yang pertama, mendengarkan ide-ide kunci. Yang kedua, mensintetiskannya, dan yang ketiga, mendokumentasikan dalam gambar, tulisan, dan lain sebagainya. Nah, untuk apa graphic recording ini dilakukan? Ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada peserta acara menyerap konten pada tingkat visual. Demikian pembahasan kita tentang jenis-jenis penerjemahan kali ini menurut Jacobson. Insya Allah kita akan berjumpa pada video selanjutnya masih tentang jenis-jenis penerjemahan menurut pakar yang lain. Terima kasih sudah menonton dan Sugino Dogade Aimasho.